Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang harmoni kewajiban, hak negara, dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Putri Indrianti, sebagai moderator. Kemudian ada Asima Beatricia dengan NPM 2115061116. Kemudian ada Dimas Prasetyo dengan NPM 2115061076. Dan yang terakhir Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 2115061068. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Muhammad Adil Hidayat. Kepada Adil dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk latar belakang, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kedua hal tersebut bersifat timbal balik, artinya ketika seseorang ingin mendapatkan haknya, maka ia harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Hal tersebut juga kita terapkan pada kita sebagai warga negara. Dalam hal ini, tidak jarang ditemukan pelanggaran. Oleh karena itu, hak dan kewajiban tersebut saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji dan dipelajari lebih dalam untuk menumbuhkan kembali kehidupan demokrasi. Next, selanjutnya untuk topik-topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kedua ada alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang ketiga ada sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang keempat ada dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dan yang terakhir ada esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Next, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimulai dari pasal 27 sampai pasal 34. Yang isi pasal tersebut terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Selanjutnya, alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara warga negara Indonesia. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukanlah harmoni kewajiban dan hak negara warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Sekian pemaparan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Adil atas penjelasannya. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia akan disampaikan oleh Dimas Prasetyo. Kepada Dimas Prasetyo dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, untuk sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis memperjuangkan hak asasi manusia dimulai dari lahirnya seorang filsuf di dunia barat pada abad ke-17 yang bernama John Locke. Dia merupakan seorang yang pertama kali merumuskan adanya natural rights yang ada dan melekat pada diri manusia. Natural rights yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Lanjut. Yang kedua, ada perkembangan selanjutnya terjadi pada 3 peristiwa penting di dunia barat.
yakni Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Pertama, Magna Carta merupakan sebuah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Yang kedua, Revolusi Amerika, perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris, disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776, merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga, Revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah bentuk perlawanan rakyat Perancis kepada rajanya sendiri, Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Ketiga, ada sumber sosiologis. Kita terkadang menyaksikan berbagai masalah dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Next. Keempat, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan dari UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Dimas atas penjelasannya. Selanjutnya, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara akan disampaikan oleh Asima Beatricia. Kepada Asima, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan Dasar Ihwal Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara setelah perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut ini disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama, Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Perubahan UUD NRI tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru mengenai upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusan terdapat dalam pasal 31 ayat 5 UUD NRI tahun 1945. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula bahwa budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, yaitu mengenai aturan dasar ihwal perekonomian dan kesejahteraan sosial. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945. Sebagai berikut, yang pertama, pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 itu menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, pasal 33 ayat 2 itu menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Dan yang ketiga, pasal 33 ayat 3 itu menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Yang ketiga, yaitu aturan dasar usaha pertahanan dan keamanan negara.
Semula, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Namun, setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1, itu merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Asima atas penjelasannya. Yang keempat, aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban hak asasi manusia. Next. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, tidak hanya memuat perihal aturan dasar kewajiban dan hak negara, tetapi juga membahas tentang kewajiban dan hak warga negara. Oleh sebab itu, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara kewajiban serta hak warga negara yang berada di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi pertama yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, adapun agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia antara lain yaitu Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada saat zaman prasejarah, yaitu sebelum datangnya pengaruh-pengaruh agama-agama besar ke dalam tanah air Indonesia, bangsa kita telah memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada saat itu. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, bangsa Indonesia mudah dalam menerima penyebaran agama-agama besar tersebut. Para rakyat bangsa Indonesia dapat menganut berbagai agama sesuai dengan kitab suci yang diyakininya. Yang kedua, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan merupakan salah satu bentuk dalam upaya pembudayaan. Dalam prosesnya, pendidikan kebudayaan tidak hanya ditransformasikan dari generasi muda ke generasi muda lainnya, tetapi dilakukan proses pengembangan sehingga dapat mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Next. Yang ketiga yaitu perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kekeluargaan merupakan asas perekonomian nasional berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Kekeluargaan sendiri merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya yaitu kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem ekonomi nasional yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat dan berlandaskan asas kekeluargaan, kedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Yang keempat, yaitu pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar perihal pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamar rata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri
sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sinhan Kamarata adalah TNI dan Polri. Next. Sehingga dapat disimpulkan yaitu yang pertama, hak merupakan kuasa untuk melakukan atau menerima sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara adalah wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Yang keempat, yaitu hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Yang kelima, yaitu hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang keenam, yaitu jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.